Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Grand Max 1,3 blind van manual tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kita mencari mobil bekas. Nah, yang pertama kita lihat dari tongkrongan mobil. Jadi tongkrongan mobil, dia mobil yang bagus, dia posisinya lurus, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Apabila dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kakinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu yang kedua, untuk bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah, yang pertama adalah nut. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut itu kita perhatikan, apabila mobil tidak bekas nabrak, dia nutnya masih presisi jaraknya. Terus habis itu yang kedua di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi kita perhatikan kondisinya bagaimana sekeliling. Kita coba kelilingin mobil, kita periksa semuanya, mulai dari bodi, ban, terus lampu, semua parts-parts yang ada di mobil. Nah, untuk Grand Max Blind Van ini dia sudah dimodifikasi, jadi ini diperuntukkan bagi yang yang mencari mobil yang bisa berfungsi, mungkin untuk untuk kafe di jalan atau buat toko mobile, ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke, nah kita coba keliling lagi, nanti coba saya buka nanti ya, kita bisa lihat secara detail. Ikutin video ini terus ya. Oke, nah seperti itu. Nah, setelah kita cek kondisi fisik luar mobil aman, nah berikutnya kita coba periksa di bagian dalamnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, ini di bagian dalam, pada saat kita masuk, yang pertama kali kita coba cium adalah aroma dari kendaraan mobil. Pastikan aroma dari dalam mobil, pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di bagian dashboard. Dashboard kita pastikan kondisinya seperti apa, aman atau tidak. Terus habis itu juga di di pedal juga kita perhatikan kondisinya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga kita coba masuk ke dalam, kita periksa juga kondisi dashboard seperti apa. Terus habis itu di bagian dalam ya, ini agak gelap. Nah, kita periksa bagian dalam kondisinya seperti apa. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan kondisi masih oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini dia mesinnya ada di bawah ya, di bawah jok. Jadi sebelum kita nyalakan mobil, coba kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus habis itu coolant sama kondisi coolant-nya seperti itu. Nah, kondisi coolant ada di depannya. Oke, nah setelah kita pastikan sudah aman, nah sekarang coba kita nyalakan mobil ya. Oke, nah mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kalau dia nyalanya tersendat-sendat, berarti ada kemungkinan, bentar saya kecilin dulu radionya. Oke, berarti dia kalau nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di dinamo starternya bermasalah atau di akinya sudah soak. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Terus kedua juga dengan kita duduk, kita juga bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebih, berarti ada kemungkinan bisa jadi engine mounting bermasalah, atau bisa jadi mesin pincang, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan seperti itu. Oke, nah berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, Grand Max ini termasuk kilometernya rendah ya, masih di 28.000 km-nya. Terus habis itu juga dia masih dilengkapin dengan, di sini masih ada ya, masih ada buku ini kir, buku servis masih ada, serta buku manualnya juga masih ada seperti itu. Oke, nah kalau
kita mencari mobil bekas, pastikan bahwa jangan sampai kita dapat kilometer yang diturunkan atau di reset. Seperti itu. Oke, dengan kita lihat fisik, dengan kita lihat kondisi mobil, kita bisa fisik kondisi mobil tidak bisa bohong dengan pemakaian seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa di mesin ya. Mesin dulu kali ya, karena mesin lebih dekat ya sini. Nah, ini dia ada bukaannya di sini ya. Cuma udah saya buka. Nih. Saya buka biar mempermudah ya. Mempermudah. Sekarang kita periksa di sini ya. Oke. Nah, ini kita bisa dengar suara mesinnya. Jadi mesin yang halus, mesin yang bagus, dia suaranya masih halus, ritmenya beraturan konstan. Nah, jika dia suaranya agak kasar, berarti ada kemungkinan engine-nya bermasalah seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di sini juga kita bisa periksa nih. Ini buat buka kap depan. Nah, ini buat buka kap depan. Nah, sekarang kita coba tutup dulu ya. Nah, di sini juga kita bisa periksa apabila ada karat-karat. Nah, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba tutup ya. Ya sama di sini nih kita coba periksa juga nih, ada karat-karat atau tidak nih di bagian sini. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup. Nah, oke, kita tutup. Nah, di sini door trim juga kondisi juga masih oke. Nah, sealer di pintu juga kita periksa. Nah, ini sealer di pintu juga masih oke. Nah, karena apa? Karena sealer di pintu itu penting kita periksa. Karena kalau mobil yang bekas nabrak, berarti sealer pintunya sini sudah bekas reparasi, dan apabila sealernya tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di mesin ya. Oke. Kok mesin di sini bukan mesin, tadi mesin di bagian dalam. Nah, di kap depan ini dia ada buat minyak rem, terus di sini juga ada buat air coolant radiator ya. Terus habis itu sama buat wiper di sini. Oke. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak, kita periksa pertama di sealer kap mesin kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga di bagian depan apron. Terus habis itu sama samping-samping, jangan sampai ada bekas reparasi atau ketok ulang ya, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah periksa ya, oke. Nah, sekarang kita coba keliling ya. Oke. Keliling dulu bagi yang mencari mobil niaga. Buat muat barang bisa. Ini juga sudah dimodifikasi jadi buat mobile toko mobile ya, toko berjalan mungkin Daihatsu Grand Max ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini ya. Di sini dia pintunya sliding jadi kita buka. Nah, dia blind pan, dia tidak ada kaca ya, jadi untuk barang kegunaannya. Nah, kita lihat. Nah, di sini juga kondisi juga masih oke, karena dia tidak diperuntukkan untuk barang, jadi untuk bawa barang-barang yang gampang merusak kondisi mobil. Jadi mobil kondisi juga masih oke seperti itu. Nah, sealer juga kita periksa nih, agak gelap ya. Nah, sealer juga masih oke, masih aman seperti itu ya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa periksa apakah ada bekas ketokan segala macam. Nah, oke. Nah, sekarang kita biarin kebuka aja ya, biar lebih enak ya melihatnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa di sini ya, pintu bagian belakang. Nah, sealer di pintu bagian belakang juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana, masih bagus atau tidak seperti itu. Nah, ini tampilannya ya dari belakang. Nah, di sini ada kebetulan ada taruh meja juga. Nah, di sini juga nih kondisi pintu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, salah satu juga yang kita periksa, kalau mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot. Itu. Oke. Nah, sekarang nih bagian yang menarik dari blind fan ini adalah ya, ini ada buat toko berjalan ya. Jadi bukanya juga gampang, ini satu tangan juga bisa karena dia ada hidroliknya. Nah, dia ada hidroliknya, jadi tinggal buka di sini. Nah, untuk buka di bagian sini juga gampang, tinggal kita turunkan saja seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini jadilah ini toko berjalan. Nah, berjalan. Nah, di sini juga bisa kita taruh meja. Nah, di sini juga ada ganjelan juga sih. Nah,
Ini juga nanti kita taruh kasih cantolin ganjelannya ya biar aman. Bisa ditaruh meja, bisa dibuat untuk toko berjalan. Di sini juga bisa ditaruh tenda juga. Jadi enak ya buat buat tempat kopi ya, kalau kita jualan kopi berjalan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita periksa di pintu. Nah pintu ini door trim juga kondisi masih oke. Nah terus di sini sealer di pintu juga masih aman. Nah oke, kita periksa. Nah sekarang kita periksa. Nah di sini nih bagian mesin di sini kita periksa juga. Mesin di sini kita periksa. Nah ini kondisi mesin. Nah seperti itu kita bisa periksa. Nah sini juga masih aman, tidak ada karat. Nah ini seat beltnya masih belum yang tipenya narik sendiri ya. Jadi masih sangat manual seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa kondisi dashboard ya. Kondisi dashboard bagaimana? Nah ini setir masih oke, masih cakep. Terus di sini buat pengaturan lampu sama lampu sen. Terus di sini buat pengaturan wiper. Nah terus habis itu ini buat speedometer ya, dia tidak ada RPM-nya. Nyala wipernya. Nah di sini buat cup holder. Nah di sini AC juga kita periksa, AC juga masih dingin. Nah ini dia tipnya single DIN ya, bisa USB, bisa MP3. USB MP3 sih, tapi CD nggak ada. Seperti itu. Oke, nah ini buat lampu hazard. Sini ada kantong penyimpanan terbuka. Terus di sini buat pengaturan AC-nya ada 2. Jadi di sini buat kecepatan AC dan di sini buat suhu AC. Nah ini dia manual ya, manual dengan 5 percepatan ditambah mundur. Nah ini rem tangan. Oke, rem tangan. Terus gimana lagi? Oh di sini nih kita juga bisa ngelihat ini kalau mobil ada indikasi banjir, berarti dia ada karat atau sisa lumpur yang melekat di sini. Nah di sini ada asbak. Di sini ada colokan rokok, bisa sebagai power outlet juga. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini bisa buat tempat taruh barang juga. AC masih oke. Nah ini sun visor kita periksa, dia belum ada cermin di sebelah supir. Di sebelah sini juga belum ada cermin. Nah spionnya juga belum bisa diatur persilauannya, tapi percuma juga karena karena kalau pintu ketutup pasti tidak kelihatan juga di belakang, tapi kita bisa kontrol barang-barang yang ada di belakang seperti itu. Oke, nah ini buat lampu baca seperti itu. Nah ini plafon juga kondisi juga masih oke. Nah jok juga ya, nah kondisi juga masih oke. Nah seperti itu. Oke, dah. Bagi yang mencari mobil barang, bisa mobil buat selain mobil barang bisa juga mobil buat toko berjalan ya, buat cafe berjalan juga bisa. Mungkin Grand Max ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa sama tukar tambah bisa. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi mobil, simulasi kredit, harga, alamat kami cantumkan di video ini. Nah terus jangan lupa juga apabila kita membeli mobil bekas, pastikan kita test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat bagaimana performa dari mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu koplingnya bagaimana, masih ringan atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak. Nah terus tapi di Grand Max ini dia belum dilengkapi dengan power steering, jadi masih pakai power otot ya, karena memang diperuntukkan untuk mobil barang. Oke, nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Nah ini, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, nah mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel. Nah jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook Zal Motor, terus di Instagram FF Usfar, terus habis itu di Twitter sama TikTok ya Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini juga saya cantumkan juga playlist mengenai stok kami yang tersedia. Terus habis itu ada playlist review tentang mobil Daihatsu yang lainnya. Terus habis itu ada juga playlist tentang playlist tentang
tips-tips mencari mobil bekas. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Silakan juga di-share bagi yang mencari mobil bekas, terutama mobil Grand Max atau mobil barang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.